Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Mutiara Al-Quran pada kultum kali ini mengambil surat Ali Imran ayat 104. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar pendek. Ya, jangan mungkar. Salah nih. Wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, al-khair, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita apa sikap yang harus kita miliki menghadapi orang-orang yang tidak memeluk ajaran Islam. Di dalam ayat ini pertama, Allah memerintahkan kepada kita agar kita mewujudkan suatu ummah. Ummah ini diterjemahkan atau dimaknai di dalam tafsir Al-Manar. Ummah di sini itu diartikan sebagai organisasi atau jam'iyah. Jadi artinya umat Islam itu hendaklah mewujudkan sebuah organisasi jam'iyah. Dan inilah merupakan ayat yang menjadi motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dan kemungkinan juga para tokoh-tokoh organisasi yang lain. Karena memang mendirikan suatu ummah, suatu organisasi itu merupakan perintah dari Al-Quran. Pertama itu. Lalu yang kedua, tugas atau kewajiban dari organisasi itu adalah yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada al khair.
Yang dimaksud dengan al-khair di sini adalah Islam. Ya. Jadi berarti yang diajak itu adalah orang yang tidak memeluk ajaran Islam. Yad'una ilal khair itu objeknya adalah orang-orang yang tidak memeluk Islam. Artinya apa? Ketika kita melihat ada orang non-muslim, mereka tidak memeluk ajaran Islam, kita punya kewajiban untuk mendakwai mereka, mengajak mereka untuk memeluk ajaran Islam. Tentu ajakan ini harus dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tidak boleh memaksa, tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Kita cukup menjelaskan tentang kebenaran ajaran Islam, kebatilan ajaran selain Islam. Kalau mereka mau masuk, alhamdulillah. Tidak perlu kita kecewa. Karena namanya ajakan itu nggak boleh memaksa. Nabi saja nggak boleh memaksa. Nah, jadi kewajiban kita yang kelima, sikap kita yang kelima kepada pemeluk agama selain Islam itu adalah mendakwai mereka. Ya. Kemudian yang ketiga dari ayat ini, Allah memberikan kewajiban yang lain kepada kita, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh orang lain berbuat yang ma'ruf, mencegah orang lain dari berbuat yang mungkar. Kalau ini sasarannya adalah orang Islam. Ya. Internal kepada sesama kaum muslimin. Minimal kalau di dalam kelompok ini, komunitas di MBS ini, kewajiban kita bersama untuk mengajak kepada yang lain untuk berbuat yang ma'ruf. Contohnya misalnya, sudah datang waktunya azan, kita mengajak, yuk kita ke masjid. Itu namanya mengajak yang ma'ruf. Ya, sudah waktunya sekolah, lalu kita mengingatkan, ayo kita siap-siap pergi ke sekolah, kita belajar. Nah, itu namanya kita mengajak yang ma'ruf dengan sesama teman saja. Kemudian kalau mencegah yang mungkar banyak sekali. Jika ada temanmu makan tangan kiri misalnya, maka kita cegah. Langsung kita larang, kita tegur. Begitu juga yang lain-lain, melihat temanmu mengambil makanan punya yang lain, kita cegah. Supaya mereka tidak melakukan itu. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan dari yang dilakukan oleh teman-teman kita. Boleh juga kepada ustadz juga boleh, nggak apa-apa. Pada saya aja boleh. Kalau melihat saya melakukan sesuatu yang nggak benar, ya kamu bisa mencegah. Nah, tentu amar ma'ruf nahi mungkar itu juga dengan baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara-cara yang kasar. Nah, ini merupakan kewajiban sesama kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, di dalam ayat itu Allah memberikan kabar gembira bahwa orang yang melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka adalah orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyediakan pahala yang sangat besar ketika kita melakukan dakwah, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, saya kira itu saja.
Ya, kultum yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.